Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil imani wal islam wa kafa bihin ni'mah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talibatana wa talibatina min yawmina hadha ila yawmil akhirah. Allahumma ya Rabbana kama jama'tana fi hadzal makan al-mubarak ijma'na yawmal qiyamati ma'a sunnati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'i. Allahumma ya Rabbana tahhir qulubana minar riya wa tahhir qulubana ya Rabbana min al-haqqi wal hasadi wal kibriya wa tahhir qulubana ya Rabbana min hubbi dunya wa tahhir qulubana ya Rabbana min jami' amradil qulub. Allahumma ya Rabbana saffi qulubana kama saffaita qulub awliya'ik. Rizqna ya Rabbana at-taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wa jannata ba'da al-maut. Amin. Amma ba'd. Yang kami cintai, yang kami hormati, para perindu syurga Allah Subhanahu wa taala, pecinta baginda Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perindu kemuliaan jamaah hadirin hadirat majlis Wirdul Fatih kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita keistiqomahan untuk selalu menuntut ilmu, untuk selalu berzikir bersama, untuk selalu menajat bersama guru-guru kita, sampai istiqomah sampai kita meninggal dunia, dan mudah-mudahan meninggal dunia kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam mengajak kepada kebaikan, mengajak orang kepada Allah, maka harus ada koreksi diri kita, yaitu kita yang akan mengajak kepada Allah, kitanya sendiri harus kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga akan ada rasa oleh seseorang yang diajak oleh kita. Bagaimana mungkin kita akan mengajak saudara kita, tetangga kita, mengajak untuk kenal kepada Allah, dekat kepada Allah, sedangkan diri kitanya sendiri adalah orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak pelanggaran yang dilakukan oleh kita. Maka perlu bagi kita yang sudah mungkin dikatakan yang sedang belajar istiqomah di dalam kebaikan, harus ada koreksi kepada pribadi kita. Bagaimanakah kedekatan kita dengan Allah? Bagaimana kita melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita? Bagaimanakah kita menjauhi semua larangan-larangan yang Allah perintahkan kepada kita? Makanya di dalam kita mengajak kepada Allah, yang pertama harus kita perhatikan adalah doa panjatan doa kepada orang yang akan diajak oleh kita. Ya Allah, saya akan mengajak orang tersebut untuk berzikir, untuk pergi majlis ilmu, karena ini adalah satu kenikmatan. Yakinkan dalam hati kita melaksanakan ini, istighfar, zikir bersama, belajar bersama, ini adalah satu kenikmatan
yang sangat besar di antara nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka tidak cukup kita merasa nikmat hanya sendirian. Tentunya kita ingin berbagi dengan orang lain, berbagi dengan saudara. Maka orang yang cerdas ketika kita sudah merasa ini kenikmatan, ya kita harus rasakan, harus yakini, kita meyakini adalah ini satu kenikmatan, satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita rindu orang yang ada di sekitar kita, di sekeliling kita untuk ikut bersama kita, untuk berzikir, untuk pergi majelis ilmu. Maka layaknya kita adalah selalu berdoa kepada Allah. Ya, ketika kita menginginkan orang lain ikut bersama kita, pertama kali yang harus kita lakukan adalah mendoakan orang tersebut. Ya Allah, besok saya akan mengajak orang tersebut untuk pergi majelis zikir di tempat ini, di majelis Mambal Khair ini. Ya Allah, berikan kepada orang tersebut hidayah dan istiqomahkan kami. Sehingga kalau sudah ada doa di dalam hati kita ingin mengajak orang tersebut berzikir bersama kita, tidak akan ada dalam hati kita merendahkan orang tersebut. Karena semuanya ada pemberian dari Allah. Kita aja yang bisa berdiri duduk di tempat ini adalah ini pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah cinta kepada kita. Jangan sampai diucapkan oleh mulut kita, lisan kita ketika mengajak orang lain kemudian tidak mau, dasar engkau memiliki hati keras. Sudah berkali-kali diajak tapi masih tidak mau. Wah, saya tak manggil semua. Daikan hese saya tak bisa bakat. Tidak. Justru kita akan selalu menangis, berdoa kepada Ya Allah, saya sudah mengajak. Dan ketahuilah, ketika kita mengajak orang lain untuk pergi ke tempat ini, walaupun orang tersebut tidak datang ke tempat ini, kita sudah mendapatkan pahala. Besoknya lagi kita menyampaikan, ayo pergi, kita berzikir bersama, bermunajat bersama, menuntut ilmu bersama. Besoknya lagi kita mengajak, lisan kita mengajak, Allah memberikan pahala kepada kita. Sampai kapan? Ya terus diajak terus sampai kapanpun, karena di situ ada pahala. Andai tidak mau, andai tidak datang, tetap kita mendapatkan pahala mengajak. Dikatakan oleh hadis baginda agung Nabi Muhammad SAW, mendala khair kafa'ili, orang yang menunjukkan kepada kebaikan maka ia akan mendapatkan pahalanya. Apalagi kalau datang ikut zikir bersama kita kemudian istiqomah, maka kita akan mendapatkan pahala orang tersebut tanpa kurang sedikit pun pahalanya. Maka kami seru kepada ibu-ibu jamaah semuanya, ayo setiap kita ketemu orang, sudahlah jangan gibah lagi, sudahlah jangan ngomongin orang lain, jangan mengomongkan kejelekan orang lain. Sudah, kita ajak setiap kita ketemu, bismillah, gimana malam Ahad, ada waktu enggak? Senggang enggak? Kalau tidak ada waktu, yuk kita pergi berzikir bersama. Sehingga dari obrolan kita itu ada pahalanya. Ya. Terus setiap ketemu orang, ya, sambil kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah dakwah mengajak orang lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, dakwah itu bukan mengajak orang lain kepada kita untuk cinta kepada kita, tapi mengajak orang umat kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa yang kita bisa lakukan dengan tenaga kita? Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, in tansurullah yansurukumullah. Apabila kita menolong agama Allah, ya, memperhatikan agama Allah, maka Allah akan menolong kita. Untuk memancing pertolongan dari Allah, barangkali kita memiliki hajat, satu keinginan, satu kebutuhan, maka tolonglah agama Allah memperhatikan pondok pesantren, memperhatikan majelis taklim, memperhatikan santri, memperhatikan anak yatim piatu yang sedang belajar agama. Maka dengan sebab itulah kita memperhatikan tempat-tempat yang seperti itu, sarana-sarana kemuliaan yang dimana di tempat tersebut ada Allah dan Rasulullah. Allah akan menolong kepada kita. Allah akan menolong kepada kita. Barangkali dengan kita bangun malam belum dikabul-kabul, ayo
cari dengan yang lain. Setiap amalan ibadah sunnah di situ ada kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali dengan sebab sedekah inilah kita memperhatikan sarana-sarana pendidikan agama Islam, baik itu tempat ataupun orang yang mengajarnya ataupun orang yang belajarnya, yang dimana di tempat tersebut ada Allah dan Rasulullah, maka ketika kita menolongnya, Allah akan menolong kepada kita. In tansurullah yansurukumullah. Dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada orang yang dekat kepada kita. Mungkin ada niatan kurang baik, ada niatan busuk, ada niatan ingin merendahkan, ada niatan ingin menjatuhkan, ada niatan ingin memfitnah, ada niatan ingin hasud dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah balik semuanya niatan-niatan tersebut dengan niat-niat yang mulia, menjadi pejuang-pejuang yang mulia, menjadi pejuang-pejuang yang hebat, yang ikhlas. Maka kunci kita adalah membersihkan hati. Kalau kita hatinya sudah bersih, ketika orang lain ingin memfitnah kita, menzalimi kita, mungkin tidak jadi kebersihan hati kita. Ada orang ingin menjerumuskan kita, memfitnah kita, ternyata kitanya polos, husnudonnya kuat, selalu husnudon, selalu berbaik sangka, menolong, berbuat baik. Ternyata itu orang yang tadinya niat busuk kepada kita, karena kebersihan hati kita selalu husnudon, selalu berbaik sangka, bahkan selalu menolong, bisa jadi orang yang tadinya ingin berbuat jahat kepada kita menjadi terbalik hatinya, malah tambah dekat kepada kita, malah tambah cinta kepada kita. Akhir-akhir zaman ini para tua kami, ini sebagai mukadimah, banyak ibu-ibu ngeluh. Beberapa kali pertemuan dengan beberapa orang gitu, banyak yang ibu-ibu ngeluh daripada bapak-bapak. Bapak-bapak ini Masya Allah, katanya Pak Ustadz, suami saya ini rajin pengajian, tapi sama saya kalau melotot kayak serigala. Masya Allah, ya. Maka kita harus pandai, ya, tidak diajarkan seperti itu kepada pasangan kita. Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk selalu berbuat baik kepada pasangan kita dengan panggilan-panggilan yang indah, dan jangan dibiasakan dengan cacian, caci maki, ya, kepada pasangan. Jangan dibiasakan caci maki walaupun cuma bercanda. Si keriting, manggil sama istrinya si keriting, walaupun cuma bercanda. Itu anaknya nanti 7 turunan keriting semua. keriting. Atau mungkin Masya Allah mulai punya suami, istrinya punya suaminya si gendut, atau salah gendut, anaknya gendut semua, ya. Jangan pernah si tiklot, si tiklot itu letik kolot, tiklot. Tuh, ya. Ternyata anak keturunan 7 turunan, Masya Allah, anaknya tiklot semua. Jangan dibiasakan dengan cacian, ya. Jangan dibiasakan panggilan dengan nama-nama indah kepada pasangan kita. Rasulullah mengajarkan kepada kita memanggil Siti Aisyah radhiyallahu anha, ya Humairah, dengan panggilan kasih sayang, ya, panggilan. Baik, tentu kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, intinya adalah mengajak orang lain kepada Allah harus dibarengi dengan diri kita. Semakin kuat diri kita, semakin kuat pendiriannya, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka belajar biar ada ruh dalam mengajak kepada kebaikan. Kemudian diawali dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, saya ingin mengajak kepada kebaikan. Bahkan orang tua kami, guru kami Buya itu, setiap kali mau ceramah dimanapun di berbagai kota itu pasti sholat 2 rakaat, sholat hajat. Kalau di masjid sholat 2 rakaat, atau di rumah pasti sholat 2 rakaat, meminta sebelum menyampaikan sholat dulu 2 rakaat. Karena yang memberikan hidayah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan ucapan kita yang indah,
yang enak didengarnya, bukan. Betapa banyak orang-orang kiai-kiai zaman dahulu ya yang sudah sepuh-sepuh, bahasanya mungkin banyak kelirunya ya, bahkan banyak diulang-ulangnya, tapi santri-santrinya Masya Allah khusyuk, sholatnya tambah khusyuk, ngajinya tambah rajin, urusan dunianya tambah baik. Kenapa? Keikhlasan daripada orang yang menyampaikannya ya. Baik, para tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah istiqomah dalam kebaikan. Selanjutnya kita akan belajar tentang silsilah fikih praktis. Kita kirim Fatihah dulu kepada guru kita. Alhamdulillah wala quwwata illa billah. Budi masyayikh. Fi mahadil bahdi wa fi mahadil. Mursyid fadah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.